La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati rabb. Jangan taat kepada seorang makhluk pun dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb. Tidak boleh. Orang tua sekalipun, apalagi orang lain. Makanya orang tua pun walau wajib dihormat, wajib ditaati, tidak boleh berbuat durhaka. Tapi kalau dia menyuruh berbuat maksiat dan musyrik, maka kita tidak boleh taat kepadanya dan katakan suruh yang lain saya akan taat Pak, Mah. Tetapi kalau papa dan mama menyuruh saya berbuat maksiat kepada Allah, saya tidak mau, sebab saya bakal celaka dunia dan akhirat. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughannaka indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Shadaqallahul azim. Jamaah yang saya hormati, ikhwanu fiddin rahimanallah, selaku khotib berkewajiban wasiat takwa kepada diri sendiri dan seluruh jamaah agar dari sisa umur yang kita hadapi kita menjadi insan yang bertakwa. Insya Allah Ramadan yang akan kita laksanakan beberapa hari kemudian juga targetnya adalah takwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar manusia itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Target Ramadan yang akan kita laksanakan adalah takwa. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mengerjakan seluruh perintah Allah sesuai kesanggupan dan meninggalkan seluruh larangan Allah tanpa alasan. Itu takwa, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itulah takwa. Dan insya Allah bagi mereka yang bertakwa akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akan mendapat petunjuk Al-Quran, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Quran itu walaupun kita memiliki banyak Quran tidak akan mendapat petunjuk kecuali kalau kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, manusia yang sangat mulia di sisi Allah hanya orang yang bertakwa. Itu Allah sampaikan dalam surat Al-Hujurat, bagaimana inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Yang ketiga, bagaimana surga yang Allah siapkan dengan kenikmatannya itu pun hanya untuk orang bertakwa, bukan hanya untuk orang beriman dan Islam saja, tapi bertakwa, yaitu yang mereka memiliki iman, memiliki Islam dan pelaksanaan menggunakan ihsan. Bagaimana mereka melaksanakannya melalui ihsan? Seakan-akan dia melihat Allah. Kalau dia yakin tidak bisa melihat Allah dan dia yakin sepenuhnya bahwa Allah melihat dia, setiap pekerjaan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya orang takwa itu disiapkan surga oleh Allah dengan kenikmatan yang penuh, kenikmatan yang tidak pernah ada larangan. Makanya Nabi Adam itu keluar dari surga memakan buah huldi karena dia ngerti ini jailun fil ardi khalifah. Berarti ada larangan, fala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin. Masa di surga ada larangan? Bir saja, khamr saja halal, bahkan disiapkan surga. Di dalam surat Muhammad saya membaca di ayat ke-15 disiapkan yang namanya sungai dari khamr, tapi yang meminumnya tidak mabuk. Di surga dihalalkan. Makanya kalau kita mau khamr nanti bareng-bareng saja di surga. Sama-sama di surga kita minum homer, mandi pakai homer, silahkan. Jadi di surga tidak akan ada larangan. Wanita makanya tidak men, tidak haid, tidak melahirkan dan tidak kencing, tidak buang air di sini menggunakan sebaiknya. Jangan menggunakan kata kalimat jangan.
Karena menurut Allah di dalam Al-Quran juga tidak. Nabi Adam karena dilarang memakan buah huldi, akhirnya dimakan buah huldi itu oleh Nabi Adam. Makanya tidak berdosa. Walaupun demikian kan dia ngerti, berarti bukan tempat saya di sorga, karena ada larangan mendekati pohon huldi. Wala taqroba hadhis syajarah. Nabi Adam itu ngerti, makanya berarti saya bukan tempat saya di sorga, karena dilarang oleh Allah. Memakan apa saja boleh, tetapi jangan mendekati pohon ini. Nah, hari ini makanya saya mencoba untuk menjelaskan bagaimana bakti kepada orang tua, khususnya kita di bulan Ramadan yang hanya tinggal beberapa hari ke depan. Itu Allah memfirmankan, bukan hanya orang tua bikin dihormati, ingin dihormati, tapi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca di dalam surat 17, surat Al-Isra ayat ke-23, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Kalau orang tua kita dirawat oleh kita sampai besar, sampai tua, fala taqul lahuma upin, jangan mengatakan kalimat ah saja, tidak boleh, ah papa, ah mama, tidak boleh mengucapkan demikian. Wala tanharhuma, jangan dibentak keduanya. Wa qul lahuma qaulan karima, ucapkan kepada keduanya ucapan yang baik. Ini perintah dari Allah dalam surat Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qabbir harhuma kama rabbayani shaghira. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik kepadaku di waktu kecilku. Jadi betul-betul orang tua kita itu sudah berbuat baik kepada kita, sampai kita punya anak, dia punya cucu, masih sayang kepada orang tua. Lain dengan saudara, orang tua anak 12 bisa mengurus, tapi kalau anak 12 mengurus orang tua tidak bisa. Makanya bangga kita kalau ada orang tua yang mau tinggal di rumah kita, walaupun kita hidupnya sederhana dan miskin. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bangga berarti Allah memberikan kepada kita kebaikan, dan Allah memerintahkan kepada kita di dalam surat Luqman ayat 15, wa in jahadaka ala an tusyrik bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa wa tabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa nabbi'ukum bima kuntum ta'lamun. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kamu tidak mengetahui ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Karena kita dilarang mentaati makhluk dalam durhaka kepada Allah. Walaupun orang tua wajib dihormati di bawah Allah, tapi ketika orang tua menyuruh kita berbuat musyrik, menyuruh kita berbuat maksiat, maka jangan ditaati. Fala tuti'huma, kata Allah, jangan kau taati keduanya. Wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi gauli orang tua kita di dunia secara ma'ruf, secara baik, secara bagus. Tidak boleh kita melawan mereka, tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan. Bahagiakan orang tua selagi dia hidup, bahagiakan dia, umrohkan dia, hajikan dia. Setelah kita berhaji, kalau dia sudah meninggal dunia, bagaimana kita menghubungi saudara-saudara dan teman-teman setianya, agar kita termasuk orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua atas perintah Allah. Kita doakan setiap waktu dengan bagaimana kita berdoa diperintahkan oleh Rasul, diajari oleh Rasul. Sebagaimana orang tua kita sudah menyayangi kita dari kita kecil sampai ke sekarang, masih sayang, sayangilah orang tua. Dan itu diperintah oleh Allah. Summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kita mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah. Jangan mengikuti orang tua. Kalau orang tua menyuruh berbuat maksiat, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiati rabb. Jangan taat kepada seorang makhluk pun dalam durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb. Tidak boleh. Orang tua sekalipun, apalagi orang lain. Makanya orang tua pun walau wajib dihormat, wajib ditaati, tidak boleh berbuat durhaka. Tapi kalau dia menyuruh berbuat maksiat dan musyrik,
maka kita tidak boleh taat kepadanya dan katakan suruh yang lain saya akan taat Pak, Mah. Tetapi kalau papa dan mama menyuruh saya berbuat maksiat kepada Allah, saya tidak mau, sebab saya bakal celaka dunia dan akhirat. Dan Allah menyuruh di ayat 3:14-nya, wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahsan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli waliwalidayka ilayyal masir. Jadi bagaimana agar kami perintahkan kepada manusia agar berbuat kepada ibu bapaknya, kepada orang tua, dan orang tua itu sudah berbuat baik, sudah lemah bertambah lemah. Bagaimana dia mengandung kita, setelah mengandung setelah melahirkan dia berbuat baik kepada kita, menyusui sampai menyapih 2 tahun penuh. Makanya kita sebagai anak agar mendapat ridho dari Allah, mari bersama-sama kita bakti kepada orang tua kita yang masih ada. Kita doakan kalau dia sudah meninggal, mudah-mudahan diampuni dosanya, Allah luas lapangkan kuburnya, Allah terima amal dan ibadahnya. Yang masih hidup mari kita bahagiakan. Kalau kita punya uang mari kita haji dan umrohkan, supaya dia berbahagia bisa melihat Ka'bah yang setiap hari dia sembah, supaya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir semua tergolong manusia yang taat kepada Allah dalam rangka bakti kepada orang tua, dan mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallama tasliman katsira. Faya ibadallah ittaqullaha fi ala taat wa huduril jumu'ati wal jamaat. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadiman. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wansuril islami wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimissalah.